bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Itulah ungkapan kerinduan seorang ayah yang sejati, atau ibu sejati, orang tua yang sejati. Bila kita sudah menjadi ayah, ibu, atau orang tua, apa yang kita harapkan dari anak-anak kita? Nah, Rasul Yohanes memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa yang terpenting dari anak-anak kita yang kita harapkan adalah bukan kalau mereka bertandang itu bawa oleh-oleh, ya, bawa souvenir atau kasih angpau, bukan. Saya diingatkan, tentu saudara juga ingat, Ishak yang punya berapa anak? Ishak anak Abraham punya berapa anak? 2, yaitu Esau dan Yakub. Waktu dia sudah tua, Ishak punya kerinduan apa? Apakah dia berkata seperti Rasul Yohanes, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran? Saudara boleh baca, si Ishak itu malah panggil Esau, bilang, umurku sudah tinggi, ya, ajalku sudah dekat, aku kepingin makan gulai hasil buruan kan. Suruh ya, Esau, karena Esau tuh a good hunter, pergi kamu berburu, hasil buruanmu cepetan bawa pulang, ya, lalu olah, masak. Sebelum aku mati, aku kepingin masakan kamu, gulai kamu itu paling top, ya, gulai Mas Esau. Padahal Esau itu hidupnya benar nggak? Baik hidup Esau? Oh, kalau saudara baca, Esau itu nggak minat kepada hal rohani, ya, menikahnya sembarangan, bikin sedih hati orang tua. Tapi Ishak yang dia care adalah perutnya, perut dia sendiri, saudara-saudara. Marilah kita belajar untuk mempunyai nilai-nilai yang benar, suka kepada nilai-nilai rohani. Kita ingin anak kita bukan jadi kaya, meskipun kalau bisa memiliki harta cukup, itu bagus. Marilah kita ingin lebih-lebih lagi, bukan supaya anak kita menjadi nomor wahid tersohor, namanya terkenal di mana-mana. Waktu nama anak kita disebut, kita ikut bangga, kita adalah mama atau papanya. No, more than that. Marilah kita merindukan supaya anak-anak kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti antara lain itu berpikir, memiliki konsep-konsep berdasarkan kebenaran. Jadi pikirannya itu benar. Sebab kalau pikiran salah, konsepnya salah, pandangan hidupnya salah, tentu kelakuan dan perbuatannya bakal salah juga. Konsep kita mengenai uang, bagaimana mengelola uang ini milik siapa? Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita hidup sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka cara kita mengelola uang, mencari uang, menggunakan uang, semua itu juga di dalam kebenaran. Berpikir, berkonsep dalam kebenaran, bertutur kata di dalam kebenaran. Tutur kata yang benar itu bagaimana? Sudah berulang kali di dalam khotbah-khotbah dan Bible study saya sering mengajarkan tutur kata yang lemah lembut. Dalam surat Efesus Paulus berkata, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Perkataan kotor itu bukan cuma sumpah serapah, beberapa kata-kata yang nggak pantas diucapkan, yang kita marah kalau anak kita ucapkan, kita bisa strike dia, kalau di sekolah dia bisa di red X. Bukan cuma itu. Kata-kata yang kotor itu maksud Rasul Paulus adalah kata-kata yang seperti tomat busuk. Kalau kita punya sekeranjang tomat, lalu kecampur dengan satu tomat busuk, jadinya apa? Sekeranjang itu bakal busuk. Oke. Jadi kata-kata yang kotor itu maksudnya kata-kata yang
merusak. Jangan. Rasul Paulus katakan, biarlah kata-katamu itu membangun, konstruktif. Waktu orang mendengar, hatinya tidak luka, tapi disegarkan. Orang yang saya maksudkan itu bisa istri kita, bisa suami kita, bisa anak kita atau orang tua kita, atau sesama rekan kita di kantor ataupun di gereja. Marilah kita memiliki tutur kata di dalam kebenaran. Ada sebuah lagu yang berkata, aku mau seperti Yesus, yang perkataannya lembut, tidak suka bersungut. Ku mau seperti Yesus, dan seterusnya. Yang perkataannya lembut, tidak suka bersungut. Hidup dalam kebenaran juga berarti berbuat dan bertindak yang benar. Saudara, kebenaran itu adalah sesuatu yang mutlak. Tidak ada kebenaran warna abu-abu atau putih agak atau kuning-kuningan. No. Putih ya putih, hitam ya hitam. Benar itu mutlak. Tidak ada pembiasan, tidak ada relatifnya atau alternatif-alternatifnya. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dia yang kasih alternatif lain. Sebab benar itu cuma satu, saudara. 2 kali 2 berapa? Di dalam bahasa 10. Boleh nggak 3,5 mengajukan diri? Aku 3,5 adalah 2 kali 2. Boleh? 4/4 boleh bilang dia adalah hasil 2 kali 2? Tidak. Cuma 4. Itulah yang benar. Dan yang benar itu tidak boleh dikatakan, sok banget kamu fanatik, kok cuma 4 2 kali 2? Karena memang 2 kali 2 adalah 4. Kebenaran itu mutlak. Maka cara hidup, berpikir, berkata-kata, dan berbuat yang benar untuk anak-anak Allah, untuk umat pengikut Kristus atau orang-orang Kristen, kita harus belajar bagaimana itu yang benar. Kalau boleh saya mencoba menempatkan diri sebagai ayah di tengah-tengah Graceful Community, barangkali boleh juga. Karena untuk sebagian besar rekan-rekan itu pantas jadi anak saya. Ya, Jun bilang, Pak Hengki seperti papanya. Ada beberapa sifat. Dan dari segi usia, Jun itu pantas jadi anak saya. Ya, kalau saya punya anak waktu saya menikah usia 30, ya sekarang anak saya sudah umur 30 kan. Pantas saya jadi ayah. Kalaupun belum diakui. Marilah saudara mendengar 3 Yohanes pasal 1 ayat 4 ini sebagai cetusan hati Bapa dari segala Bapa, yaitu Bapa surgawi kita. Coba kalau kita tanya kepada Bapa di surga, apa yang kau rindukan, Bapa surgawi, atas diriku? Saya tidak ragu bahwa Allah antara lain mengumandangkan tulisan Yohanes ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bukan kalau mereka pintar menyanyi, paduan suaranya bagus. Baru-baru ini saya mulai ikutan Facebook. Sudah lama undang-undang oleh berbagai teman, ikut-ikut. Satu, saya nggak ngerti bagaimana sign up-nya. Kedua, saya belum minat. Waktu saya pulang ke Indonesia, ada satu famili bertanya, aduh akhirnya ketemu juga. Mereka sudah belasan tahun kehilangan jejak mencari kabar saya, tidak tahu ada di mana. Anaknya, itu generasi yang berkomputeria, mencari di Facebook, tapi Om Hengki nggak ada katanya. Lalu ketika saya ke Manado, mereka tanya, Pendeta Hengki ikutan Facebook nggak? Belum. Kenapa nggak ikutan? Gampang kontak dan sebagainya. Oke, saya ikutan. Yang saya mau ceritakan adalah ini, saudara-saudara. Ketika saya ikutan, lalu banyak yang masuk.
Salah satu adalah yang dulu di Manado, keluarganya anggota paduan suara yang saya pimpin, dia sendiri enggak. Dia tanya, Pendeta Hengki masih mimpin KOR enggak? Saudara-saudara, sebetulnya paduan suara itu seperti dunia saya, macam air untuk ikan. Kalau saya disuruh mengajar, mungkin 2 jam saya capek. Suruh siap khotbah, beberapa jam saya capek. Tapi kalau saya melatih paduan suara, asal anggotanya betah, sampai pukul 12 malam saya getol terus. Saya sungguh suka.